Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwah billah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara beriman kepada para rasul, ya. Kitab Nizamul Islam halaman 10. Wa amma subutul hajati ila rasul fahuwa annahu sabata annal insana makhlukun lillahi ta'ala wa anna tadayyuna fitriyun fil insan li'annahu gharizatun min gharaizih fahuwa fi fitratihi yuqaddisu khaliqah wa hadha taqdis huwa al-ibadah wa hiya al-alaqah bainal insani wal khaliq wa hadhihi al-alaqah idha turikat duna nizamin yuaddi tarkuha ila tirabiha wa ila ibadati ghairil khaliq. Fala budda min tandimi hadhil alaqah bi nizamin sahihin. Adapun fakta manusia butuh kehadiran para rasulnya Allah adalah bahwa sudah didapati penjelasan dari keterangan sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluknya Allah. Kemudian pada diri manusia terdapat fitrah beragama, ya. Fitrah beragama itu merupakan satu di antara naluri. Jadi kalau ada orang menolak agama, orang ini sudah tidak sejalan dengan fitrahnya, ya. Di dalam fitrahnya manusia, siapapun, ya, itu akan senantiasa mensucikan penciptanya. Apa yang diyakininya sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Nah, sikap sakral mensucikan ini itu disebut ibadah dalam Islam, ya. Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan ini apabila dibiarkan tanpa aturan, ya, maka tentu akan menjadikan hubungan itu semerawut, goncang, tidak tertata, atau boleh jadi akan menyembah bukan al-khaliq, ya, bukan Tuhan. Makhluk menyembah makhluk akhirnya. Oleh sebab itu maka hubungan antara makhluk dengan al-khaliq ini, antara manusia dengan Tuhannya ini, mesti ditata, diatur dengan peraturan yang benar, gitu. Supaya apa? Satu, tidak menimbulkan kekacauan dan kesesatan atas nama ibadah. Yang kedua, agar tidak terjadi manusia menyembah makhluk. Jadi mesti ada aturan yang benar ini, gitu. Satu-satunya solusi adalah harus adanya peraturan yang benar. Wa hadzal nizam la ya'ti minal insan li'annahu la yata'atta lahu idrak wa haqiqatil khaliq hatta yada'a nizaman bainahu wa bainah. Fala budda min ayakuna hadzal nizam minal khaliq. Peraturan yang benar yang dimaksud ini tentu tidak boleh peraturan itu datang dari manusia. Kenapa? Karena sudah dibahas bahwa manusia tidak bisa menjangkau hakikat daripada Al-Khaliq
sehingga dia punya kemampuan untuk mengatur ya aturan yang menghubungkan dia dengan Khaliknya. Itu tidak bisa. Kita lagi berargumentasi secara akli ya, logika ini. Fala budda min ayyakuna hadzal nizamu minal khaliq, maka peraturan ini mutlak dan pasti harus datang dari al-khaliq, bukan datang dari manusia. Begitu. Nah, wa bima annahu la budda min ayyuballighal khaliqu hadzal nizama lil insan, lidzalika kana la budda minar rusul yuballighuna an-nasa dinallahi ta'ala. Masalah selanjutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq untuk bisa menyampaikan tentang peraturan ini. Peraturan apa? Peraturan yang menata tentang hubungan hubungan manusia dengan dia, dengan Al-Khaliq. Peraturan ini kan harus sampai kepada manusia. Nah, disinilah kemudian wajib adanya Rasul. Ya, Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu yang berisi tentang tata cara, tentang aturan lengkap, metode bagaimana cara manusia mensucikan Tuhannya, menyembah Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Begitu. Bagaimana manusia mempraktekkan agama yang benar dari Al-Khaliq, begitu. Nah, ini Rasul inilah sebagai penerima wahyu yang kemudian disampaikan kepada manusia. Tidak dari Allah langsung kepada seluruh manusia, tidak. Tapi dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Muhammad inilah sampai kepada manusia peraturan lengkap tentang bagaimana caranya manusia mensucikan, menjalin hubungan, beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Khaliqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu aidan ala hajatin nasi ila rasul huwa annal insana bihajatin ila isba'i gharaizihi wa hajatihi al-adawiyah. Dalil kedua tentang manusia butuh adanya para rasul ya, bagi umat Islam tentunya adalah rasul pilihan, imamur rusul, imamul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwa manusia ini secara fitrahnya dia memiliki naluri ya, naluri yang harus terpenuhi, dan hajat keperluan anggota badan yang harus juga terpenuhi. Jadi ada naluri, ada hajat ya, ada naluri, kecenderungan hati dalam diri manusia ini harus terpenuhi, harus tertunaikan, itu naluri itu harus terpuaskan. Yang kedua, pada diri manusia ini ada namanya hajat adawiyah, jadi kebutuhan yang sifatnya fisik, begitu. Wa hadzal isba' idza sara duna nizamin yuaddi ila al-isba' al-khata'i aw asy-syadz wa yusabbibu syaqa'al insan. Dalam rangka untuk memuaskan, memenuhi tuntutan nalurinya, jika dibiarkan tanpa aturan yang benar, niscaya yang demikian itu nanti akan menyebabkan terjadinya
pemuasan naluri yang menyimpang. Tentunya akan menyebabkan kepada kesengsaraan manusia. Fala budda min nizamin yunazzimu gharaizal insan wa hajatihi al-'adawiyah. Oleh sebab itu maka logika nih, wajib adanya aturan, sistem ya, yang menata bagaimana pemuasan gorijah itu dan hajat anggota badan, hajat adawiyah ini tertata dengan baik. Tidak malah menimbulkan kerusakan. Lagi-lagi wahadan nizamu la ya'ti minal insan li'anna fahmahu litanzimi gharaizil insan wa hajatihi al-'adawiyah urdatun littafawuti wal ikhtilafi wat tanaqudi wa ta'assur bil bi'ati allati ya'ishu fiha. Lagi-lagi aturannya tidak boleh datang dari manusia, tapi harus datang dari siapa? Al-Khaliq. Kenapa tidak boleh datang dari manusia, dibuatkan oleh manusia? Karena pemahaman manusia terkait dengan bagaimana cara menunaikan, memuaskan naluri serta memenuhi tuntutan anggota badannya, itu akan memicu pertentangan, ya, perbedaan, lain kepala, lain selera, lain tempat, lain adat, lain kebiasaan. Nah, begitu. Nah, itu bahayanya jika aturannya diambil dari buatan manusia. Fa idza turika dzaliklah kana an-nizamu urdatan litafawut wal ikhtilaf wat tanaqud. Diulang ya, kalau aturannya datang dari manusia akan terjadi perbedaan, perselisihan, pertentangan. Wadda ila syaqa'il insan, ujung-ujungnya akan mencelakakan manusia. Dengan demikian maka wala budda min ayyakuna an-nizamu minallahi ta'ala. Aturannya harus datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada para rasul. Bagi kita umat akhir zaman, umat Islam, ya, tentunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh begini, contoh gorijah. Dalam gorijah manusia misalnya ada selain gorijah tadayun ya, naluri beragama, ada gorizatun nau, naluri di mana manusia ingin berkembang biak, bertahan, mempertahankan hidup, berkembang biak, punya keturunan. Lewat apa tentunya? Lewat hubungan dengan lawan jenis. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa aturan, maka akan menjerumuskan kepada perzinahan. Tentu dibalik dari perzinahan adalah malapetaka. Atau dibuat aturan, tapi aturannya dari manusia itu sendiri, pasti akan berbeda selera, berbeda hukum, berbeda peraturan. Ujung-ujungnya apa? Mencelakakan manusia juga. Boleh jadi di satu tempat dilarang perzinahan, di tempat yang lain dibolehkan karena asas manfaat dan lain-lain mungkin. Oleh karena itu maka harus ada aturan yang membimbing tentang cara bagaimana manusia memenuhi tuntutan gorijah ya, berkembang biak, punya turunannya itu lewat aturan dari Allah, yakni apa? Melalui pernikahan. Salah satu contoh lagi tentang bagaimana manusia memuaskan, memenuhi tuntutan hajat adawiyah, kebutuhan anggota fisik, makan misalnya, dan minum. Kalau tidak ada aturan, maka manusia tidak akan mengenal hal haram. Ya.
dunia hewani akan hadir di tengah-tengah manusia. Tidak peduli, yang penting kenyang. Apa yang dimakan, makanan punya siapa, hak siapa, enggak peduli. Demikian juga minum. Apa yang diminum, minuman punya siapa, enggak peduli. Nah, itu jika tidak diatur dengan sistem. Maka harus ada aturan. Aturan ini pun ada, tidak boleh dari manusia. Karena keterbatasan manusia untuk menjangkau hal ini. Maka kesimpulannya harus ada aturan. Dari siapa? Dari Al-Khaliq. Supaya manusia bisa makan apa yang halal, yang bergizi, yang tidak menimbulkan kerusakan di kemudian hari. Nah, lagi-lagi aturannya dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat manusia termasuk kita. Pemirsa rahimakumullah, ikhwah fillah, itu pembahasan tentang dalil wajibnya atau daruratnya manusia butuh kehadiran Rasul, ya, para Rasul, begitu. Semoga bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin.